萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Puncak gunung yang sangat besar itu berdiri kesepian dan sunyi di dataran. Puncak gunung berawan dan tinggi itu persis seperti ujung pisau, samar-samar memancarkan aura pedang tajam saat menembus awan. Suara pelatihan yang keras dan jelas dan tabrakan logam yang tersisa di dalam kabut. Gunung awan berkabut masih dari dulu. Namun, Misty Cloud Sect yang berada di dalamnya telah berubah drastis sejak saat itu. Seluruh puncak gunung dipenuhi dengan patroli yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melangkah ke dalamnya akan segera diamati oleh tatapan yang tersembunyi. Itu seperti benteng gunung dengan pertahanan yang sangat ketat. Tempat ini adalah camp besar dari Misty Cloud Sect. Karena Misty Cloud Sect telah merekrut sejumlah besar murid, Misty Cloud Sect saat ini tidak diragukan jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Ini adalah alasan bahwa mereka memiliki cukup banyak orang untuk benar-benar menempatkan garis pertahanan ketat dengan penjaga 3 langkah terpisah di seluruh puncak gunung yang sangat besar ini. Meskipun kekuatan sekte telah menjadi jauh lebih kuat, tidak hanya orang luar tetapi juga beberapa murid Misty Cloud Sect merasakan bahwa Misty Cloud Sect saat ini bukan lagi tempat yang dilihat oleh setiap orang di dalam kerajaan Jiama sebagai tanah suci tempat pelatihan. Setelah 3 tahun berbagai tindakan oleh Misty Cloud Sect, mereka sudah menjadi tidak berbeda dari fraksi biasa, menggunakan semua cara yang adil dan curang untuk memperluas kekuatan mereka. Pangkalan besar sekte itu memanjang sampai ke ujung pandangan mereka di puncak gunung awan berkabut. Tokoh-tokoh manusia bergegas di atas tanah terbuka yang sangat besar. Berbagai kutukan dan suara pisau bertabrakan berkumpul bersama. Bahkan sedikit kabut samar yang tersisa di langit telah diusir. Pelatihan tanah suci saat itu tidak lagi memiliki atmosfer yang halus dan luar biasa. Aula besar berdiri di tengah-tengah puncak gunung, seperti binatang buas yang merayap di tempat ini. Ini samar-samar memancarkan perasaan telah melalui banyak perubahan dan kesulitan. Aula besar ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sejak Misty Cloud Sect telah terbentuk. Oleh karena itu, masih mempertahankan beberapa perasaan halus tua dari Misty Cloud Sect. Namun, wajah gelap dan dingin dari penjaga berpakaian putih di luar aula besar menciptakan perasaan suram tambahan pada yang sudah lama ada. Ada cukup banyak orang yang duduk diam di dalam aula besar. Tatapan mereka mengandung ketakutan saat mereka menatap lelaki tua di kursi pemimpin. Mereka tidak berani mengeluarkan suara yang tidak biasa. Orang tua itu mengenakan jubah putih. Garis-garis awan telah dijahit di jubah. Kedua lengan bajunya memiliki pedang yang digambar pada mereka. Ketika lengannya bergerak, gambar pedangnya tampak nyata dan aura pedang tajam samar-samar keluar dari itu. Orang tua itu memiliki kepala ditutupi dengan udara putih tetapi wajahnya memiliki semacam kilau halus samar, muncul seperti itu dari sebuah persom kecil. Mata tertutup orang tua itu perlahan dibuka. Cahaya yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin melalui mata acuh tak acuh. Siapa saja yang tanpa sengaja melihat cahaya di matanya akan segera merasakan keringat dingin mengalir. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka, tidak berani menatap langsung padanya. Siapa lagi selain Yunshan yang memiliki reputasi seperti itu dalam Misty Cloud Sect? Apakah ada kabar dari pihak Yunfen? Kesunyian di aula berlanjut untuk sementara. Hanya kemudian Yunshan perlahan mengangkat matanya dan sedikit membuka mulutnya untuk berbicara.
Semua orang di aula tidak bisa membantu tetapi meluruskan tubuh mereka setelah Yunshan membuka mulutnya untuk berbicara. Salah satu dari mereka ragu sejenak sebelum dia menjawab, pemimpin sekte, Yunfen belum mengirim kabar apapun. Saya pikir dia masih menunggu kesempatan. Ini hanya Zhen Gui Pas, namun dia sebenarnya tidak perlu menunda-nunda hingga seperti itu. Yunshan merapatkan alisnya sedikit dan berkata, kirimkan pesanan ini kepadanya. Dia harus mengendalikan Zhen Gui Pas dalam 5 hari. Selain itu, pesan yang lain di tempat yang tersisa untuk bertindak sesuai dengan situasi. Kami tidak perlu khawatir tentang mereka mengaduk gelombang apapun. Ya, Pak. Semua orang dengan cepat menanggapi setelah mendengar perintah Yunshan. Hehehe, pemimpin sekte telah membuat keputusan yang menentukan dan berani tahun-tahun ini. Tanpa disadari, murid-murid Mystic Cloud sekte sudah meresap ke semua kota besar di dalam Kekaisaran Jiama. Selama perintah diberikan ketika saatnya tiba, kemungkinan bahwa lebih dari setengah wilayah Kekaisaran Jiama akan dikuasai kami, Mystic Cloud Sect. Seorang pria paruh baya berbicara kepada Yunshan dengan senyum. Senyum itu sangat bagus. Ini hanyalah langkah pertama. Jejak Mystic Cloud Sect kami tidak akan berhenti di Kekaisaran Jiama. Setelah kita benar-benar mengendalikan Kekaisaran Jiama, kekuatan Mystic Cloud Sect pasti akan melambung. Pada saat itu, tidak akan ada fraksi lain di wilayah barat laut benua Douki ini yang dapat bersaing dengan kita. Pada saat itu, kita hanya perlu menunggu Mystic Cloud Sect menjadi penguasa wilayah barat laut. Hanya masalah waktu bagi kita untuk benar-benar mendominasi benua. Yunshan tertawa. Matanya dipenuhi dengan ambisi liar yang tidak sesuai dengan usianya. Pemimpin sekte memang benar. Akhirnya, Mystic Cloud Sect kami bisa menjadi fraksi yang paling penting di pertemuan fraksi wilayah barat selatan. Saya pikir bahwa pada saat pertemuan berikutnya, kita pasti akan menyebabkan bola mata dari mereka yang mengatakan Mystic Cloud Sect kami cepat untuk jatuh. Menyetujui tawa cepat mengikuti di belakang kata-kata Yunshan. Senyum samar ditarik di wajah Yunshan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana kemajuan masalah yang saya pesan? Seseorang di aula segera berdiri setelah mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, mengandalkan pemimpin sekte, kami telah mengumpulkan semua pria yang kami butuhkan. Kami hanya menunggu pesanan pemimpin sekte sebelum kita dapat memasuki ibu kota dan benar-benar menghilangkan klan primer. Dia berhenti sedikit ketika dia berbicara ke titik ini. Setelah itu, dia berbicara dengan sikap ragu, namun, klan primer Hai Bodong memiliki kekuatan Du Huang. Saya khawatir itu tidak akan cukup jika kita hanya mengandalkan orang-orang itu. Yundu, Yunsha, kalian berdua akan memimpin pasukan untuk sepenuhnya menghilangkan klan primer kali ini. Ingat, setelah Anda menghilangkan klan primer, Anda harus menemukan anggota klan Xiao yang tersisa. Tatapan Yunshan memandang ke arah sudut aula dan berteriak dengan suara rendah. Ya Pak. Dua orang tua yang tetap diam di satu sudut dengan cepat berdiri dan dengan hormat menjawab ketika mereka mendengar perintah Yunshan. Meskipun kedua orang tua ini tetap berprofil rendah, mereka jelas memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sect. Ini bisa dilihat dari bagaimana suara di aula menjadi lebih lemah setelah mereka berdiri. Hehehe. Tetua Yundu dan Yunsha telah menerobos ke kelas Du Huang dengan bantuan pemimpin sekte selama 3 tahun ini. Hai Bodong itu tidak akan dapat membuat banyak masalah dengan kedua orang ini. Orang yang melaporkan sebelumnya tersenyum dan berbicara ketika dia melihat kedua orang tua ini berdiri. Yundu dan Yunsha juga tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata yang agak menjilat. Mereka segera saling pandang. Cahaya hitam yang aneh melintas mata mereka tanpa meninggalkan jejak di belakang. Misi Anda adalah untuk memusnahkan klan primer dan mencari anggota klan Xiao yang tersisa. Kemungkinan fraksi-fraksi lain di dalam ibu kota tidak akan berani campur tangan.
Tentu saja, jika ada fraksi yang buta, Anda bisa memusnahkan mereka bersama-sama. Tatapan Yunshan perlahan menyapu seluruh tempat saat dia berbicara dengan suara lemah. Yundu dan Yunsha sekali lagi mengangguk setelah mendengar ini. Yunshan menyandarkan tubuhnya di kursi yang lembut setelah dia memberikan semua instruksinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena itu, semua orang harus kembali ke pos mereka. Pertama-tama kami akan menghilangkan klan primer selama periode waktu ini." Semua orang di aula buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata ini memecat mereka dari Yunshan. Mereka segera berdiri, membungkuk ke Yunshan, dan perlahan mundur dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah semua orang pergi. Namun, keheningan ini berlanjut hanya untuk jangka waktu sebelum bayangan berfluktuasi di sudut gelap tertentu di aula. Segera, sekelompok kabut berwarna hitam aneh muncul. Ingat, Anda tidak dapat melepaskan satu orang pun dari klan Xiao kali ini. Apa yang Anda lakukan terakhir kali tidak memuaskan. Kabut berwarna hitam layu dan muncul di tengah aula saat suara menyeramkan yang gelap perlahan-lahan keluar dari dalamnya. Apa yang sebenarnya ingin kamu temukan dari klan Xiao? Itu hanyalah klan kecil. Namun sebenarnya mereka memiliki sesuatu yang dapat menarik Anda? Yunshan merajut alisnya. Dia sudah ingin tahu tentang pertanyaan ini untuk waktu yang lama. Sebaiknya Anda tidak mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak Anda ajukan. Ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Hall of Souls, kami dapat membantu Anda melakukan terobosan kepada seorang ahli Douzong, tetapi kami juga dapat mengembalikan Anda ke keadaan semula. Suara yang gelap dan dingin bergema di aula, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Wajah Yunshan sedikit gemetar. Cara yang mengesankan dan kuat dari Yunshan dari sebelumnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cara yang agak tidak menyenangkan pada saat ini. Dia berkata, "Tetapi bagaimana jika kita masih tidak dapat menemukan hal yang Anda inginkan setelah membunuh semua anggota klan Xiao? Klan Xiao pasti memiliki barang yang kami butuhkan. Namun, kita tidak tahu persis siapa yang memegangnya. Jika kita tidak dapat menemukannya di sini, kita hanya bisa pergi dan mencari Xiao Yan yang melarikan diri dari Kekaisaran Jiama." Xiao Yan? Yunshan memiliki ingatan yang dalam tentang nama ini. Oleh karena itu, ekspresinya menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengarnya. Dia berkata, belum ada banyak berita tentang bocah itu selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah lama mati di tempat yang tidak diketahui. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Kabut hitam segera mengeluarkan tawa aneh ketika dia mendengar ini. Saya telah menerima beberapa berita dari aula beberapa waktu sebelumnya. Jejak Xiao yang ditemukan di kawasan sudut hitam, yang ribuan kilometer dari Kekaisaran Jiama. Selain itu, kekuatan orang itu sudah cukup untuk membunuh ahli Dou Huang. Bunuh Dou Huang? Bagaimana itu mungkin? Ekspresi Yunshan langsung berubah. Dia berdiri dari kursinya karena kaget ketika dia mengeluarkan teriakan tak sengaja. Meskipun orang itu telah menunjukkan semacam lotus api yang sangat kuat, Dou skill untuk membunuh Yun Leng yang kekuatannya adalah seorang douang, tetapi membunuh Dou Huang adalah konsep yang sama sekali berbeda. Kesenjangan di antara mereka sangat berbeda dengan surga dan bumi. Ini bukan tidak mungkin. Saat itu, adalah kesalahan bagi Anda untuk mengizinkannya melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Di masa depan, kamu mungkin benar-benar akan terbunuh oleh tangan bocah itu. Suara dari kabut hitam itu gelap dan dingin. Wajah Yunshan berkedut. Kepadatan melonjak ke matanya saat dia berbicara dengan cara jahat, jadi bagaimana jika dia bisa membunuh seorang Dou Huang? Saat itu, aku memaksanya melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Kali ini, saya bisa melakukan hal yang sama. Dalam hal ini,
saya akan mengucapkan semoga Anda beruntung. Namun, yang terbaik adalah Anda menangkap semua anggota klan Xiao yang tersisa sebelum ini. Kalau tidak, kepala aula benar-benar akan marah. Kabut hitam melayang tanpa arah. Itu meninggalkan tawa dingin sebelum anehnya menghilang dengan riak. Ketika dia mendengar dua kata, kepala aula, wajah bahkan seseorang sekuat Yunshan menjadi agak pucat. Dia melihat ke tempat di mana kabut hitam telah menghilang dan dia mengencangkan tinjunya perlahan, kilau dingin yang padat muncul di matanya. Kali ini, saya pasti akan menghabisi seluruh klan Xiao. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.